Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Istiqamah yang Allah muliakan, marilah senantiasa tak pernah bosan-bosannya, tak pernah jenuh, tak pernah lupa untuk selalu kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengagungkan asma-asma'nya yang maha mulia, dengan berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, beristighfar, karena seyogianya kita sebagai hambanya, sebagai makhluknya merupakan makhluk yang lemah, makhluk yang tidak memiliki kekuatan dan daya apapun kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai hambanya selalu bergantung pada Allah dalam kondisi apapun. Mengadu kepada Allah diutamakan sebelum kita curhat dengan kawan kita, sebelum kita curhat dengan medsos. Ini yang mungkin, mohon maaf, fenomena sekarang ini, ketika ada masalah pasang status WA dengan curhatannya, ketika ada permasalahan pasang di FB dengan curhatannya. Allah berikan solusi kepada kita ketika kita memiliki masalah berat, kecil, sedang ataupun sebagainya, maka Allah memberikan dua solusi. Wasta'inu bis sabri was shalah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai pegangan dan penolong kita. Jangan pernah bosan-bosan kita mohon pada Allah. Kita curhat pada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam. Ketika kita qiyamul lail, salat tahajud, curhat pada Allah. Kita tumpahkan segala permasalahan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah senang ketika ada hambanya curhat, hambanya memohon pertolongan. Allah sangat senang. Karena apa? Kita yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh kita. Mau kita ibadah, mau tidak akan mengurangi zat yang maha agung yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan ibadah sama, nggak akan pernah berkurang. Kitalah yang butuh dengan Allah. Dalam kondisi sempit, dalam kondisi lapang, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya diri saya pribadi berpesan ya kepada semuanya juga. Ketika kita curhat, kita tumpahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin entah di curhatan yang keberapa, pasti Allah akan mendengar kita. Ya, kita nggak tahu apakah langsung di curhatan yang pertama atau curhatan selanjutnya, atau setelah sekian lama kita curhat Allah akan kabulkan. Kita nggak tahu
kapan dan di mana Allah kabulkan segala permohonan kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikut-pengikutnya, muslimin dan muslimat. Semoga kelak di yaumul qiyamah nanti kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang Allah muliakan, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir surah Al-Baqarah ayat 264. Saya nggak tahu ini sudah dibahas atau belum bulan yang lalu. Tapi kalaupun sudah dibahas ya nggak masalah ya, kita akan bahas kembali. 264 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثل كمثل الصفان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Ayat ini masih ada munasabahnya dengan ayat sebelumnya. Bagaimana pernah kita bahas bulan yang lalu, bagaimana etika kita dalam bersedekah, dalam berinfak, untuk tidak menyebut-nyebutkan pemberian yang kita sudah tunaikan dan tidak menyakiti orang yang kita beri. Nah, di ayat yang ini kita akan terjemahkan dulu sebelum nanti sama-sama kita akan bahas tafsirnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kita sebagai orang yang beriman insyaallah, la tubtilu, janganlah kalian membatalkan, janganlah kalian menghilangkan, janganlah kalian menghapus sadaqatikum bil manni wal adza. Sedekah, infak yang kita tunaikan bil manni wal adza, dengan menyebut-nyebut pemberian kita kepada orang lain dan juga menyakiti hati penerima atau mengungkit-ungkit kembali kebaikan yang kita berikan. Allah buat perumpamaan kalladzi, seperti tamsil, kalladzi yunfiqu malahu, orang yang menginfakkan hartanya ria'an nas, yang ingin dilihat oleh manusia, ingin dikatakan seorang dermawan, ingin dikatakan oh dia hartanya banyak, sering berbagi. Itu riya, ingin dipuji orang. Ya. Kalau kata Imam Ibnu Qudamah, ketika kita mengerjakan kebaikan, ya, an-nisyan al-hasanat al-madiyat, lupakanlah segala kebaikan yang pernah kita perbuat, yang pernah kita lakukan. Lupakanlah nominal infak sedekah yang pernah kita tunaikan kemana saja. Seyogianya seperti itu para jamaah sekalian, seyogianya. Tapi kebalikannya menurut Imam Qudamah, pendapat nasihat dari beliau, al-dzikr al-dzunub al-madiyah, ya, al-dzikru al-dzunub al-madiyah, selalu mengingat-ingat dosa yang pernah kita lakukan, kesalahan yang pernah kita lakukan. Agar apa? Kita terus memperbaiki diri. Agar apa? Kita terus berbenah diri supaya ibadah kita lebih baik dan tidak mengulangi lagi. Ya, walaupun memang Islam ini para jamaah sekalian tidak melihat dosa masa lalu. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mantsura. Islam itu tidak melihat dosa masa lalu. Untuk seseorang, ya, ketika kita melihat seseorang itu jangan lihat masa lalu, tapi kalau untuk diri kita sendiri nggak masalah kita mengingat dosa-dosa kita. Oh, dulu saya pernah begini, pernah bermaksiat seperti ini. Kita ingat kembali supaya apa? Kita menurungi kesalahan kita. Tapi kalau ada orang lain yang dulu punya dosa, punya masa kelam gitu kan, dan dia menjadi orang baik untuk hari ini, jangan pernah diungkit-ungkit lagi. Ya. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam.
Ya, kita tahu bagaimana perangai dia. Bukan untuk menceritakan kejelekannya, ya, hanya flashback sejarah ya kan. Hidup pada masa jahiliyah. Ketika masuk Islam, Rasul nggak pernah ngungkit-ngungkit kejelekan, kebodohan yang pernah dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Nggak pernah ngungkit-ngungkit. Ada lagi anaknya Abu Jahal siapa? Ikrimah bin Abu Jahal. Ketika masuk Islam, apakah Rasulullah pernah mengatakan, kamu dulu bapaknya tuh orang jahat ya? Abu Jahal yang menzalimi umat Islam, yang memerangi umat Islam, diungkit-ungkit lagi bapaknya, nggak pernah. Walaupun di belakangnya ada label, ya, ada bin Ikrimah bin Abu Jahal, tapi Rasulullah nggak pernah ngungkit kejelekannya. Sama misalnya, ada Ustadz Fulan. Dulu itu, mohon maaf, perampok. Dulu itu mantan pengedar narkoba. Dulu itu pemabok. Sekarang jadi ustadz, jadi mubalik, jadi dai. Kita lihat kesalahan dia masa lalu. Ngapain kita ngaji sama ustadz tersebut, sama kiai tersebut, sama ulama tersebut? Dulu aja pemabok, dulu aja perampok, ya, dulu aja preman. Jangan lihat seperti itu para jamaah sekalian. Kalau kita selalu melihat kejelekan orang lain, nggak akan ada pernah kebaikan yang ada dalam dirinya, walaupun itu hanya setitik. Tapi kalau kita selalu mengungkit kebaikan yang dimiliki oleh orang lain, maka kejelekan itu akan tertutupi dengan kebaikan yang kita lihat. Itu Pak. Jadi kalau misalnya kita berbuat baik, lupakan. Tapi ketika ada orang lain yang dulu pernah berbuat jahat dan dia mau berubah, lihat yang sekarang dan masa akan datang. Ya. Selama itu yang diberikan adalah sebuah kebaikan, ikuti. Yang tidak mengajak kepada kesesatan, ikuti. Ya. Kadang-kadang seperti itu ada Pak, ada. Entah di mana gitu ya. Ada seorang kiai, seorang ustadz yang dulu mantan preman, mantan narapidana. Dan dia sudah berubah menjadi lebih baik. Terus apa? Saya nggak mau ngaji sama dia. Dulu mantan preman, penguasa terminal, penguasa pasar dan sebagainya. Ngapain ngaji? Nggak boleh seperti itu Pak. Jelas dalilnya dalam surah Al-Quran. Saya lupa ayat berapa ya. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Ya. Dosa-dosa masa lalu, kejahatan-kejahatan masa lalu, ketika kita bertobat pada Allah, bahkan orang non-muslim yang masuk Islam walaupun itu puluhan tahun, mohon maaf ya, dalam kekufuran, dalam kesyirikan, ya. Ketika dia masuk Islam, mahjubun. Dosa-dosa yang dia lakukan, kekufuran dan kesyirikan, ketika dia masuk Islam, maka dosa-dosa kesyirikan dan kekufuran sebelumnya walaupun itu puluhan tahun akan tertutupi atau akan terhapus. Itu Islam. Ya, dalam hal seperti ini Pak, kita harus bisa memilah-memilih Pak ya. Jangan sampai tadi kita punya perasaan yang tadi saya ungkapkan. Siapapun, walaupun di sini nanti ya ada jamaah yang menyampaikan kebaikan, kita tahu latar belakang dia, jangan itu. Ya. Ya ada nih, mohon maaf ya. Ya ini salah satu kawan istri saya. Ya ketika saya lagi jalan-jalan beberapa hari yang lalu melihat kawan kakak kelasnya. Oh dia dulu begini. Saya bilang nih, jangan lihat masa lalunya. Semua orang pasti punya masa lalu yang kelam. Saya yakin ya. Saya juga sama Pak. Punya masa lalu yang kelam. Tapi apa? Kita lihat yang sekarang. Bisa jadi mungkin mohon maaf ya, kalau Bapak melihat kejelekan saya masa lalu ya, atau saat ini mungkin bisa jadi lebih banyak kejelekannya daripada kebaikannya. Ya karena saya manusia biasa. Jangan sama Ustaz Sihabuddin tuh. Dia banyak kejelekannya, ngapain ngasih ceramah, ngasih materi? Dia juga belum tentu benar. Betul. Apa yang disebut itu betul. Apakah seorang ulama, seorang dai ketika menyampaikan kebaikan di depan halayak ramai, di depan halayak umum, itu udah pasti orang paling benar? Belum tentu. Tapi dia berusaha menjadi orang yang baik, menjadi orang yang benar. Ya.
Oh, Ustaz Robinin begini, ngapain? Jangan. Oh, ketua yayasan, ketua DKM, guru A, guru B, guru C, guru D. Ngapain saya ngaji sama dia? Orang perangai. Jangan lihat itunya. Masa perangainya jelek atau tidak, kalaupun dia punya perangai jelek, biar dia punya urusan sama Allah. Kan sudah jelas dalam ayat surah As-Saff itu kan. Kabura maqtan indallah an taqula 'ala Allahi ma la taf'alun. Amat benci di sisi Allah ketika kita mengatakan sesuatu yang kita nggak kerjakan. Baliknya ke diri kita, ke diri dia masing-masing atau ke diri saya sendiri gitu kan. Ketika saya menyampaikan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini ataupun di kesempatan yang lain, terus saya tidak melaksanakan, saya tidak mengaplikasikan, ya itu kembali kepada diri saya pribadi. Ya, sekali lagi itu Pak. Nggak ada yang sempurna. Seorang ulama, seorang kiai manusia biasa. Pasti ada kesalahan. Namun kesalahan dan kekurangan dilakukan oleh orang-orang yang alim bedakan dengan orang awam. Bedanya seperti itu Pak. Kalau orang alim paham ilmu agama, dia akan tahu batasannya. Bukan berarti dia manusia suci. Bukan karena apa? Bukan nabi. Kalau nabi jelas maksum, terjaga oleh Allah. Nggak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Sampai seorang ulama pun, tapi karena dia seorang ulama, seorang dai, seorang ustadz, seorang mubalik, dia paham ilmu agama, biasanya mereka mengaplikasikan pemahaman agamanya dalam kebaikan, dengan perilaku yang baik. Kalaupun ada perilaku yang tidak baik, ya mungkin hanya segelintir. Itu Pak ya. Lanjut lagi, mohon maaf. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Mereka itu kata Allah seakan-akan tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Nah, hati-hati Pak ya, hati-hati gitu. Kita bersedekah, menyebutkan kebaikan-kebaikan kita, menyebutkan mengungkit kembali sedekah-sedekah kita, menyakiti perasaan si penerima dan sebagainya. Itu kata Allah ya mereka seperti yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Dan Allah berumpamaan lagi para jamaah sekalian. Kamatsali saffanin 'alaihi turab. Orang yang seperti tadi yang Allah ungkapkan, seperti saffan, batu hitam ya, yang di atasnya batu licin yang di atasnya turab itu tanah, debu, lumpur. Fa'asabahu wabilun, maka batu itu terkena wabil. Wabil itu hujan lebat ya, matar dalam bahasa Arab yang lainnya. Fatarakahu salda, maka lumpur tersebut atau tanah tersebut lama-lama akan habis, akan terkikis karena kena hujan yang ada di batu tersebut. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, mereka tidak memiliki kekuasaan atau kemampuan dengan apa yang mereka usahakan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak akan memberi petunjuk bagi orang-orang yang kafir. Nah, kita bahas kembali. Ini Allah berikan perumpamaan para jamaah sekalian. Jadi kalau ibaratkan batu itu seperti amal soleh kita, Pak ya. Atau dalam hadis yang lain, orang beriman itu bagaikan ya, ada nukta ketika orang beriman melakukan dosa ya, nukton sauda, seperti ada titik hitam ya, atau noda hitam, noda di air yang jernih. Misalnya Bapak lagi minum ini air jernih, air putih ya. Nah, terus ada titik hitam, berarti ketahuan nih, ada dua lagi ketahuan, ada selanjutnya ada titik hitam selanjutnya. Nah, hati orang beriman seperti botol seperti ini, Pak. Ya, botol putih yang jernih gitu kan. Ya, kalau dia terus ada nodanya, ada titik hitamnya lama-lama penuh, ya berarti kan dosa kita semakin banyak. Ya. Nah, itu yang ditakutkan kalau air jernih ini sudah menjadi air teh yang berubah warna, atau menjadi air
kopi yang hitam pekat. Ya, kopi hitam ya, bukan kopi susu ya, intinya. Artinya apa? Kalau hati kita sudah hitam pekat, ya, hidayah Allah sulit datang dalam diri kita. Bisa jadi Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal itu kayak gelas yang udah nggak ada putihnya lagi, Pak. Sekarang bisa nggak air kopi jadi air putih lagi? Nggak bisa. Nggak bisa. Ini air teh manis jadi bening lagi, nggak bisa. Itu yang kita khawatirkan, Pak. Tapi kalau orang beriman ini masih kelihatan nih, ya titiknya, tapi nanti bisa hilang lagi, ya bisa hilang lagi, itu orang beriman. Tapi kalau misalnya air putih itu menjadi air kopi, menjadi air teh, ya, kalau kopi kan ikan tongkat tuh udah parah banget kali ya. Itu hidayah itu sulit masuk. Para nabi, Pak, dan rasul, mereka bertugasnya hanya untuk menyampaikan risalah dakwah, menyampaikan kebaikan, tapi tidak punya kekuatan untuk memberikan hidayah. Seorang ulama hanya menyampaikan kebaikan, selebihnya itu Allah yang memberikan hidayah. Prosesnya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula iblis laknatullah alaihi. Syaitan laknatullah alaihi. Memang iblis ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Menggoda manusia, membisikkan manusia kepada kejahatan, kriminalitas, dan lain sebagainya. Tapi iblis itu tidak punya kekuatan untuk menyesatkan manusia. Itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Allah lah yang punya hak untuk menyesatkan manusia dan punya hak untuk memberikan hidayah. Ya, anak Nabi aja ada yang nggak beriman, Pak. Ya, anak Nabi Nuh. Ya, istri seorang nabi aja ada yang nggak beriman. Padahal istri yang melahirkan anak-anaknya siapa? Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut alaihissalam. Apakah dakwah mereka gagal? Enggak ada istilah dakwah yang gagal. Ketika kita sudah mengajak kebaikan, itu sudah merupakan keberhasilan yang kita miliki. Saya mengajak kebaikan, itu sebuah keberhasilan. Tapi yang diajak itu masalahnya nerima atau tidak, berubah atau tidak, itu urusan Allah. Tugas kita hanya menyampaikan. Kalau para nabi itu bisa diberi kekuatan Allah untuk memberikan hidayah, saya yakin Pak umat nabi itu beriman semua. Bayangin, berdakwah kurang lebih 950 tahun, pengikutnya kurang lebih 75 orang. Bahkan ada yang mengatakan lebih kurang dari 75. Ada yang mengatakan 11, 30, 40, 50. Bayangin dakwah 950 tahun. Kita mengajak orang sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun. Orang itu nggak mau diajak dalam kebaikan. Bosan. Bayangin para nabi ya, Nabi Nuh ya kan. Para nabi itu kan diberikan ujian itu melebihi orang biasa. Kalau ini dakwah ini curhatan Nabi Nuh ya, makanya Nabi abadikan. Beliau curhat pada Allah dan Allah abadikan dalam surat Nuh itu kan. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, saya mengajak kaumku siang dan malam. Makanya Nabi Nuh itu kan artinya nahayanuhu, orang yang sering curhat atau merintih gitu kan. Atau kalau orang gimana sih? Misalnya ya Allah, ya seperti itulah. Makanya nahayanuhu, Nuh, tanaha. Ya, mengeluh atau merintih, curhat. Tapi dia mengeluhnya pada Allah. Ya Allah, saya mengajak kaumku lailan wa nahara, siang dan malam. Falam yazidum du'ai illa firara. Tapi tidak ada yang terus bertambah keimanannya atau mengikuti ajakan saya illa firara, kecuali mereka pada lari. Bayangkan siang dan malam dalam waktu 950 tahun. Kita baru ngajak orang sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, bosan. Ya wajar manusia. Kita bukan nabi. Bukan, tapi kan
Walaupun itu seorang nabi, tapi menjadi sebuah iktibar Pak ya, sebuah pelajaran. Wa inni kullama da'awtuhum, ya Allah, ketika saya mengajak mereka, ja'alu asabi'ahum, mereka menjadikan telinga mereka tuh telunjuk mereka tuh nutup kuping mereka begini. Ya. Ja'al fi adhanihim, di kuping mereka. Wastaghshaw thiyabahum, ketika didakwahi oleh Nabi Nuh baju mereka tuh nutupin muka mereka. Ya. Seakan-akan meremehkan Nabi Nuh. Wa asar wastakbaru istikbar, malah mereka bertambah sombong. Ya. Jangan pernah bosan mengajak kebaikan, walaupun itu hanya dalam bentuk tulisan. Ya. Ini kebaikan. Mau nanti mereka mengikuti ajakan kita itu urusan belakangan. Ya, kita balik lagi. Kama tadi Sofan. Ya, jadi ini tadi ya, kalau benar dalam ilustrasi yang lain seperti ini. Ada lagi ilustrasi yang Allah berikan dalam surah Al-Baqarah ini, batu yang di atasnya ada tanah. Jadi gini, ketika kita beramal soleh, mengerjakan kebaikan, berarti pahala kita itu menutupi tubuh kita dengan kebaikan-kebaikan kita, dengan pahala-pahala kita dalam diri kita. Kita berinfak. Tadi kan Allah umpamakan di ayat-ayat sebelumnya, orang yang berinfak di jalan Allah, satu bulir menjadi 7 batang. Setiap 7 batang, satu batangnya menjadi 100 biji atau 100 buah. Tapi dengan syarat apa? Tadi kata Allah, ada syaratnya. Ikhlas. Nanti di ayat selanjutnya ya kita akan bahas. Ikhlas. Tidak mengungkit kebaikan kita, sedekah kita, tidak menyakiti perasaan yang penerima. Nah, tapi kalau misalnya hanya untuk dilihat oleh manusia, tapi karena untuk mengungkit, seakan-akan pahala yang ada dalam diri kita seperti terkena air hujan, lama-lama habis. Ini saya mengingatkan dari saya pribadi Pak ya, selalu untuk berbenah, selalu untuk berubah, ingin berubah setiap harinya. Ingat para jamaah sekalian, kita dalam beragama tidak cukup hanya ibadah saja. Sholat, walaupun itu paling utama Pak ya, tetap itu paling utama, kita utamakan. Tapi kan apakah sholat kita sempurna, kita nggak tahu. Ya. Tapi kan apakah salat kita sesuai dengan syariat kita nggak tahu. Ya. Islam ini mengajarkan hablum minallah wa hablum minannas. Hubungan pada Allah dan juga hubungan pada manusia. Salat kita bagus, ibadah kita bagus, tapi kita masih gibah. Tapi kita masih mengkorek-korek kesalahan orang lain. Tapi kita masih punya perasaan hasad, iri, dengki. Astagfirullahaladzim. Ini yang selalu saya hindari. Makanya kalau ada kita gini, dalam diri kita merasa kita membicarakan orang lain, aib orang lain, langsung istighfar. Beda kalau memang sudah jelas itu kejahatannya. Allah membicarakan kejelekan Fir'aun dalam Al-Quran, jelas itu. Ya, karena itibar Allah menceritakan kejelekan kaum Sodom, kaum Ad, kaum Samud. Jelas, kenapa? Untuk itibar. Allah menceritakan perangai saudara Nabi Yusuf alaihissalam, saudara Nabi Yusuf yang beringas pada saudaranya ingin membunuh. Allah beritakan. Kenapa? Untuk itibar. Untuk itibar. Ini hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kita sholat, kita zakat, kita ngaji, tahu-tahu menggibah, memfitnah, hasad, iri, dengki, mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Enggak terasa ibadah kita habis, pahala sholat kita habis, pahala ngaji kita habis, enggak terasa. Makanya nanti di yaumul qiyamah ada orang yang muflis, bangkrut. Kenapa? Dia sholat rajin, iya, tapi masih suka menggunjing orang lain. Ini ada kisah sahabiah, Bu. Ya, sahabiah itu sahabat perempuan. Ya,
di zaman Nabi. Ketika Aisyah mengatakan pada Rasulullah, Rasulullah itu ada tetangga kita, ada sahabiah yang rajin ibadah, sholat tahajud, rajin puasa. Kata Rasulullah apa? Dia akan masuk neraka. Lah, kok bisa ya Rasul? Dia akan masuk neraka kalau nggak mau berubah. Kenapa ya Rasul? Karena dia punya perangai yang jelek, suka menceritakan aib saudaranya. Tuh, tahajud kita, ngaji kita, sedekah kita percuma kalau kita masih mengorek-orek aib saudara kita, mencari kejelekan saudara kita. Makanya Islam itu nggak cukup kita ibadah pada Allah saja, tapi apa? Perangai yang baik, perilaku yang baik, akhlak yang baik menentukan karakter ibadah kita. Ya. Muamalah juga harus kita perbaiki juga Bapak Ibu sekalian. Ini nih mengingatkan diri saya Pak, sama gitu kan. Ngeri gitu, kita ibadah rajin tapi habis gitu kan. Ria. Nah ini sekali lagi fenomena zaman sekarang Pak ya. Aduh ya Allah. Ya ini saya mengingatkan diri saya pribadi. Alhamdulillah saya sudah di depan Ka'bah. Ya kita nggak tahu. Artinya gini, kita husnuzon saja Pak ya. Kita husnuzon saja. Bisa jadi ya dia ingin menyemangati kita untuk beribadah. Tapi kan kita khawatir, namanya setan, iblis, dia akan mencari celah-celah untuk menjerumuskan kita dalam kejelekan. Oh, ibadah haji itu kan pahalanya luar biasa Pak. Ibadah umroh Pak ya, kalau kita sholat di Masjidil Haram itu 100.000 pahala Pak. Benar gak? Tapi ketika kita ibadah tahu selfie, wah, datanglah setan membisikkan, bagus Anda. Mantap ibadah Anda di Ka'bah. Nggak ada orang lain kayak Anda. Langsung terpengaruh. Mantap nih saya ibadah. 100.000 itu nggak ada Pak. Hilang. Cuma ini nih fenomena sekarang apa ya? Kalau saya selalu husnuzon aja. Di depan di depan makam Nabi, Masjid Nabawi. Ya kalau saya sih husnuzonnya apa? Bisa jadi dia ingin menyemangati kita. Ya. Tapi sekali lagi namanya setan iblis itu kan pintar dia Pak, cerdik dia. Bagaimana menghilangkan pahala kebaikan yang ada dari kita sehingga apa? Pahala yang ada dari kita habis, nggak terasa. Atau ada yang mengatakan gini, ini yang harus kita bukan di tanah suci itu kayaknya kurang semangat gitu. Ya, ada gitu. Gila di tanah suci padanya ya Allah. Tapi ketika sampai tanah air, Allahu Akbar, datang kumandang azan di masjid, di musola atau di langgar-langgar. Nanti aja. Pahalanya cuma 27 derajat. Pahala saya udah banyak waktu kemarin haji 40 hari, 30 hari di Masjidil Haram, 10 hari di Masjid Nabawi, 30 kali 5 kali 500 hari 500.000 Pak. Kali 30 berapa? Masih cukup pahala saya. Astagfirullahaladzim. Di Masjid Nabawi 10 hari setiap sholat 1.000 pahala kali 5, 5.000 kali 10. Tabungan pahala saya masih banyak. Nggak apa-apalah saya misalnya setahun ini dan beli kita nggak ada. Jangan sampai ada. Khawatir ibadah itu bukan karena Allah para jamaah sekalian. Ibadah kita karena Ka'bah, karena Masjid Nabawi. Ibadah kita karena Ramadan. Kalau bukan Ramadan ibadah kita nggak semangat. Kalau bukan di Mekah ibadah kita sejangan. Memang ibadah di Ka'bah itu luar biasa pahalanya. Tapi apakah Allah hanya ada di Ka'bah saja Bapak Ibu sekalian? Emang Allah hanya ada di Ka'bah? Emang Allah hanya ada di Masjid Nabawi? Enggak kan? Emang Allah tuh hanya berada di bulan Ramadan saja? Enggak kan? Kapanpun dimanapun pasti Allah ada. Di sini juga sama Pak. Kita nggak tahu orang yang ikhlas menjalankan ibadah karena Allah, walaupun mungkin dia belum pernah umroh, belum pernah haji, tapi dia ikhlas min amal rahasia yang lain. Bisa jadi amalan yang dia miliki lebih baik daripada orang yang melaksanakan ibadah haji berkali-kali atau umroh berkali-kali. Kita nggak tahu. Tapi memang kata Allah, kata Rasul apa? Haji mabrur, umroh mabrurah, balasannya apa? Surga. Dalam tanda kutip.
kalau memang ketika kita beribadah haji terus pulang ke tanah air, kita akan tetap konsisten dalam beribadah. Ini hati-hati. Setan itu akan mudah menggelincirkan diri kita dalam kenistaan, dalam kemaksiatan. Dengan cara apapun. Setan itu punya pengalaman, Pak. Iblis itu punya pengalaman ribuan tahun. Waktu menjadi hamba Allah yang taat. Bahkan iblis itu, Pak, paham di mana diturunkannya Al-Quran. Benar nggak? Kan iblis itu di zaman Nabi. Iblis itu di zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Dia tahu di mana diturunkannya Taurat, di mana diturunkannya kitab Injil, kitab Zabur. Al-Quran paham dia, Pak. Kalau kita mau mungkin adu argumen dengan iblis tentang Al-Quran, bisa jadi dia lebih paham dia. Karena dia tahu. Kita tuh baru manusia, baru kayak anak kemarin Pak dengan iblis itu. Tapi jangan takut. Kita punya iman. Ya. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 69 kalau tidak salah ya, nanti dicek lagi. Inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan lemah. Bagi siapa? Surat An-Nahl antara ayat 99 dan 100. Innahu laysa lahu sultan 'alal ladzina amanu 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan itu tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan bagi siapa? Bagi orang yang beriman dan tawakal. Itu kuncinya. Itu bekal kita. Ya. Jangan pernah kasih kesempatan kepada setan untuk masuk ke dalam diri kita, untuk menguasai kita. Innahu lakum aduwwum mubin. Mereka adalah musuh yang nyata. Sedikit lagi. Ayat ini hanya sekilas saja, mungkin pekan depan yang kita akan bahas. Kita akan bahas secara detail. Wa mathal ladzina yunfiqun amwalahum ibtigha'a mardatillah. Dan perumpamaan ya, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, ibtigha'a mardatillah, semata-mata hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, wa tathbitan. Ya, tasbitan ini artinya mutahaqqiquna bi huquqillah. Orang-orang yang benar bersungguh-sungguh ya, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa mustathnuna Allah, dan Allah memuji mereka. Sajazihim, dan Allah akan memberikan balas kepada mereka ala ma dzalika afrul jaza, yaitu dengan dengan balasan yang setimpal. Di sini Allah kasih perumpamaan pada jamaah sekalian. Saya bacakan saja, artinya nanti insyaallah di bulan depan ya kita akan bahas kembali secara detail. Kama salil jannah. Nah, tadi ini Allah kasih perumpamaan. Tadi ada orang yang berinfak karena ria, karena hal-hal yang jelek lainnya. Inilah perumpamannya. Dan Allah kasih perumpamaan lagi ketika ada orang yang berbuat amal soleh karena mengharapkan ridha Allah, berinfak karena mengharapkan ridha Allah, seperti apa? Kamathali jannah, seperti kebun birabuatin, ya. Birabuatin ini artinya bustanun, kebun yang al-makan al-murtafi minal ard. Itu kebun yang ada di tempat dataran tinggi di bumi ini, di gunung. Biasanya kan kalau kebun-kebun yang dingin itu kan subur-subur Pak ya, tanahnya biasanya. Karena kenapa? Ya, cuacanya baik, bagus. Ya, waktu Senin kemarin tuh saya ke Sentul naik gunung walaupun 800 meter ya, udaranya segar tuh. Sejuk. Jadi orang yang berinfak karena mengharapkan tempat Allah Subhanahu wa taala, Allah ibaratkan dengan kebun-kebun yang indah yang itu ditanami di gunung atau pegunungan. Pohon apel itu kan ditanam tuh di dataran tinggi Pak ya. Di Malang banyak itu dataran tinggi, dataran yang cuacanya sejuk. Seperti itu. Fa'atas ukulaha bila buatin asabaha wabilun, yang disirami oleh air hujan terus menerus. Fa'atat ukulaha di'fain, maka Allah berikan kepadanya buah-buahan atau hasil dari berkebun tadi di'fain dengan pahala yang 2 kali lipat, dilipat gandakan. Fa'ilam yasibha wabilun fatal,
Walaupun itu jarang disirami oleh hujan, dengan hujan yang gerimis atau jarang, tetap apa? Wabilun fatal. Namun tumbuhan itu masih dalam kondisi yang segar, dalam kondisi yang baik. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha mengetahui, Maha melihat dengan apa yang kalian kerjakan. Artinya orang yang mengerjakan ibadah karena Allah, berinfak karena Allah Subhanahu wa taala, seperti kebun yang bagus yang dirawat dengan baik oleh petani, ya. Apalagi itu dihujani dengan hujan yang deras, itu lebih baik, hasilnya baik, panennya. Walaupun hujan itu jarang, tapi hasilnya tidak terlalu jauh beda. Itu orang beriman, Pak. Orang yang ikhlas menghadap Allah, Allah umpamakan seperti itu. Dalam beribadah dia ikhlas, mau di tanah suci atau di tanah seperti di tanah air, mau di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, dia seperti tanaman yang terawat, tanaman yang terjaga. Mau hujannya lebat, mau hujannya rintik-rintik, mau jarang hujan, dia akan tetap baik. Paham ya maksudnya Pak ya? Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pekan depan kita akan bahas secara detail. Diingatkan kembali Pak ya, sampai ayat 265. Mungkin sebelum ditutup kajian ini atau materi ini, ada yang ingin menambahkan apa yang saya sampaikan? Anda silakan, atau bertanya, ya silakan Bapak. Menjaga? Ya, ya. Iya, cara menghindarinya ya karena kan kita sudah tahu Pak ya bahwa itu kan tidak baik. Udah kita stop, istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya. Tuba liman syaghalahu aibu an uyubin nas. Kata Rasulullah, untunglah orang yang selalu memperbaiki aibnya sendiri dan tidak mengorek-orek aib saudaranya. Tapi kalau sudah tabiat itu dibilang susah sih enggak Pak ya. Kalau orang sudah tabiat itu menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sesuatu yang lumrah. Ya. Berbicara menjelekkan orang lain, menceritakan kejelekan orang lain. Dia tahu itu yang nggak boleh, tapi kalau sudah tabiat jadinya kebiasaan. Itu yang kita khawatirkan, Pak. Ya, karena sekarang kita sudah tahu nih. Ya udahlah, yang lalu biar lewat. Intinya gini, udah kita perbaiki. Walaupun kita tahu itu dosa yang kita lakukan, kita kenang kembali dan kita perbaiki. Ya saya juga sama Pak. Mungkin di antara omongan saya, entah itu ada omongan yang dusta, entah itu ada omongan yang merendahkan orang lain atau menceritakan aib orang lain, ghibah, fitnah, hasad, bisa jadi ada gitu. Namun kan Allah kasih solusi, mohon ampun. Mohon ampun. Ya. Wa'at bi'is sayyatal hasanata tanhuha, kata Rasulullah ya. Ikutilah perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik. Dalam surah Al-Imran, saya lupa ayat berapa, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum fastaghfiru lidzunubihim. Ya, ketika orang beriman melakukan fahisyah, ini orang beriman loh Pak, orang bertakwa loh. Ya. Aw dzalamu anfusahum, atau mereka menzalimi dirinya ataupun orang lain, zakarullah, ingat Allah, fastaghfiru lidzunubihim, maka mereka mohon ampun atas dosa-dosanya. Kita orang beriman betul. Apakah kita terlepas dari kesalahan? Enggak. Pasti ada kesalahan. Pasti itu. Seorang ulama pun pasti ada. Walaupun tadi yang saya katakan, kesalahan ulama itu kan terbatas ya. Seorang itu terbatas. Allah kasih solusi, makanya Allah tuh maha rahmat Pak ya. Maha pengasih itu. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita tobat dan nasuha, bahkan dosa syirik pun sebelum Allah cabut nyawa kita dan kita tobat pada Allah, pasti ampuni. Allah, maaf gini,
kita sebagai manusia kadang-kadang suka menunda perintah Allah. Tapi Allah masih menunda ajal kita, Pak. Benar nggak? Betapa banyak mungkin kita melalaikan perintah Allah, tapi Allah tuh masih kasih kita kesempatan gitu. Masih menunda ajal kita. Allah tidak menunda nikmat kepada kita. Makanya kenapa orang yang di neraka itu ajalnya sangat pedih, bukan berarti Allah tuh Maha Pengasihnya hilang, enggak. Di dunia ini Allah masih banyak kesempatan. Subuh ini, berapa banyak orang yang bangun tidur untuk melaksanakan sholat malam atau sholat subuh? Betapa banyak orang yang enggak masalah sholat subuh. Tapi pernah nggak Allah langsung cabut nyawanya dalam seketika? Kalau memang Allah sudah misalnya udah kesel gitu kan? Tapi kan masih banyak kalau dikasih kesempatan, Pak, ya benar nggak? Orang yang nggak melaksanakan sholat subuh kesiangan karena malam begadang, bangun jam 8 nggak sholat subuh, tapi masih menghirup udara yang segar. Berarti kan Allah masih sayang sama kita, Pak. Tapi ketika sudah mati, Allah udah banyak kasih kesempatan kayak Firaun. Betapa banyak Nabi Musa memberikan wejangan kepada Firaun, ya Nabi Musa dan Harun dakwahin. Tapi kan kesempatan itu nggak diambil oleh Firaun. Akhirnya mati dalam keadaan kafir. Abu Lahab sudah Allah peringatkan dalam Al-Quran, begini loh, kamu begini loh. Banyak sekali kesempatan yang Allah berikan. Ya kalau memang kita sekarang sudah tahu gitu, mohon maaf itu kayak bukan untuk menggurui gitu, mohon maaf gitu. Saya juga sama, Pak, bisa jadi lisan saya terpeleset menceritakan aib orang lain. Lisan saya terpeleset hasud, mencela, mengorek aib orang lain. Ketika kita sadar, istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Jangan ulangi lagi. Nah, dan istighfar itu kan dosa kita akan terhapus, Pak. Yang penting kita selalu terus jangan bosan. Sekarang gini, kita adu kekuatan sama setan. Ya walaupun setan itu lemah ya artinya dalam orang beriman. Setan yang bosan menggoda kita atau kita yang bosan istighfar sama Allah? Milih mana? Sekarang pernah nggak Allah bosan pada kita untuk kita selalu istighfar setiap hari? Bosan nggak? Enggak. Malaikat aja pekerjaannya sujud sampai hari kiamat. Ada yang rukuk sampai hari kiamat. Ketika Rasulullah Mi'raj gitu ya, di langit ketujuh, di Baitul Ma'mur melihat malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur sekali 70.000. Dan setiap hari itu mereka bertasbih bertahmid sampai hari kiamat enggak pernah bosan. Yusabbihuna al-laila wan nahara yafturun. Mereka bertasbih pada Allah enggak pernah bosan. Ya. Yang hari ini mungkin ada malaikat yang kerjaannya bertasbih saja. Tapi Allah merasa bosan? Enggak kan? Kita bosan untuk istighfar atau tidak itu pilihan kita gitu. Mohon maaf itu Pak ya. Ya ketika memang terjadi seperti dalam diri kita, buru-buru kita tobat. Astagfirullahaladzim. Ya kita ingatkan kembali ke udah jangan menceritakan aib orang lain. Jangan. Cukup kita sendiri, perbaiki diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada lagi? Kalau tidak ada mungkin itu saja kita cukupkan. Kalau ada materi yang kurang berkenan, mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha luas ilmunya, yang tiada tertanding pengetahuannya. Yang salah dari saya pribadi al-faqir, makhluk yang lemah di hadapan Allah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah surut belum, Pak?